Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian yang ibu cintai. Jadi pada hari ini kita akan belajar pelajaran IPA mengenai adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi kita akan mempelajari tentang adaptasi pada hewan. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajarannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian daripada adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Setiap makhluk hidup telah dibekali kemampuan beradaptasi oleh Tuhan. Kemudian, kemampuan beradaptasi itu berguna untuk mempertahankan hidup. Dengan dapat mempertahankan hidup, maka hewan dan tumbuhan terhindar dari kepunahan dan ekosistem tetap seimbang. Jadi banyak makhluk hidup yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan cara menyesuaikan bentuk tubuhnya terhadap lingkungan atau menyesuaikan dengan fungsinya. Penyesuaian bentuk tubuh ini bertujuan untuk memperoleh makanan ataupun untuk melindungi diri dari musuhnya. Berikut ini contoh beberapa hewan yang menyesuaikan diri dengan bentuk tubuhnya terhadap lingkungannya. Jadi kita pertamanya akan belajar tentang bentuk penyesuaian diri pada hewan untuk memperoleh makanan. Hewan telah menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk memperoleh makanan sejak dari lahir. Misalnya, paruh burung berbeda-beda tergantung pada jenis makanannya. Paruh burung elang yang runcing pada bagian ujungnya berguna untuk mengoyak makanan. Jadi dari beberapa contoh hewan yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk memperoleh makanan, kita ketahui ya. Sebelumnya kita telah membahas tentang adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi kita juga harus tahu bentuk penyesuaian diri pada hewan untuk memperoleh makanan itu hewan apa-apa aja dan hewan yang mana-mana aja kan. Jadi sekarang kita beri contoh beberapa hewan yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk memperoleh makanan. Contohnya seperti kupu-kupu. Kupu-kupu mempunyai proboscis, yaitu alat penghisap yang berbentuk panjang. Proboscis ini berguna untuk menghisap nektar yang letaknya di bagian dasar bunga, yang kemudian ada lebah dan nyamuk. Lebah mempunyai mulut penjilat seperti lidah panjang yang berguna untuk menjilat nektar. Sementara itu, nyamuk mempunyai mulut penunjuk ataupun penusuk yang penghisap sehingga dengan mulutnya dapat menusuk kulit manusia, kemudian menghisap darah manusia. Dan berikut contoh hewan yang menyesuaikan diri untuk memperoleh makannya ada pada hewan burung. Bentuk penyesuaian pada burung untuk memperoleh makanannya dapat dilihat dari bentuk paruh dan kakinya. Bentuk paruh burung dan kakinya berbeda-beda tergantung dari makannya. Misalnya paruh burung elang dan kaki burung elang disesuaikan untuk menangkap ular, tikus, dan sebagainya. Paruh burung elang berbentuk runcing dan bagian ujungnya untuk mengoyak tubuh mangsanya, dan kaki burung elang kokoh dan kukunya melengkung tajam untuk mencengkeram mangsanya. Nanti pada video yang ibu tunjukkan nanti bisa kita lihat bentuk paruh dan kaki-kaki pada burung tersebut. Jadi
Juga pada hewan unta, kelelawar, bebek itu hewan yang memperoleh ataupun menyesuaikan diri untuk memperoleh makanan. Jadi kemudian kita juga akan belajar tentang bentuk adaptasi pada hewan untuk melindungi diri dari musuhnya. Hewan selain mempunyai bentuk tubuh yang disesuaikan untuk memperoleh makanannya, juga memiliki bagian tubuh yang berguna untuk melindungi diri dari musuhnya. Contoh, pada adaptasi hewan yang melindungi dirinya dari musuhnya seperti bunglon. Bunglon tersebut dapat melindungi dirinya dengan mengubah warna tubuhnya. Misalnya, jika bunglon berada pada batang yang berwarna coklat, maka warna bunglon tersebut akan menjadi coklat. Dan pada hewan-hewan yang bentuknya ada yang beradaptasi dengan yang untuk melindungi dirinya dari musuhnya, masih banyak hewan-hewan yang lainnya seperti cumi-cumi, siput, ular, walang sengit, cicak. Nanti juga kita bahas pada pembelajaran, akan Ibu tampilkan pada video tentang pelajaran yang sedang kita bahas ini. Jadi kita akan belajar dengan proses pembelajaran video ya. Jadi kita akan melihat slide-slide-nya yang Ibu buat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.